SPPG susah banget diberhentikan. Padahal orang tua, ya wali dari setiap anak itu tidak bahagia menerimanya. Misalkan minta diuangkan pun, Kepala BGN menolak. Bahkan Kepala BGN bicaranya seperti ini. Dikasihkan uangnya ke orang tuanya takut disalahgunakan. Terus kalau disalahgunakan sama Bapak bersama keronco-keronco Bapak boleh ya? Itu kalau berbicara udah Bapak sering banget bikin laporan palsu sama Bapak Presiden. Tolong deh Pak. Ke orang tua pun Bapak jangan bikin tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu loh Pak. Tidak ada orang tua istilah yang mau mengkorupsi uang anaknya. Gak bakal dikorupsi Bapak. Kemungkinan ditambah supaya makanan itu lebih bagus, lebih bergizi ya Pak ya. Jadi kalau bicara itu jangan sampai seperti ini nih Bapak nih. Ini Bapak sudah bikin tuduhan. Menuduh bahwa ibu-ibu ya orang tua dari setiap murid yang menerima manfaat MBG sama Bapak tuh dibilangnya ini bakal disalahartikan, disalahgunakan. Ini salah besar nih Bapak, perkataan seperti ini sudah menyakiti para ibu, sudah menyakiti ke orang tua murid ya Bapak. Tolong Bapak kalau berbicara itu jangan terusan menyakiti orang dong Pak. Udah Bapak sering bohongin Bapak Prabowo, Bapak juga nih ke orang tua udah nyakiti. Dan ini lumayan populer loh Pak sekarang. Saat DPR semprot kepala BGN Pak Danan. Emang nih harus dikasih roasting yang tajam sekali ya biar kapok ini. Di media sosial fotonya banyak beredar gitu kan, ada teksnya Kepala BGN ahli serangga, makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG. Lucu-lucu. Jadi jangan diputer-puter Pak, kita ini nggak bodoh Pak, mohon maaf. Apabila memang dapur-dapur atau kantin-kantin di sekolah siap untuk menjadi dapur yang menyediakan makanan sejumlah murid yang ada di sekolah itu, ya, menurut pandangan Kementerian Bapak ya dan teman-teman di Kementerian Kesehatan itu seperti apa? Plus minusnya seperti apa? Di dalam program makan bergizi gratis Pak Charles, kami sudah melaksanakan kantin sekolah Pak. Itu SPPG yang menyediakan 3.000 porsi untuk sekolah-sekolah lain juga atau hanya sekolah itu saja? Langsung aja dijawab Pak. Ya, pertama seluruh pegawainya adalah pegawai kantin itu, bahkan chefnya chef kantin, dan kemudian mereka melayani sekolah itu, enggak sekaligus sekitarnya. Artinya ini sama dengan SPPG lainnya, hanya lokasinya saja di sekolah. Ini kan berbeda dengan yang saya sampaikan tadi Pak. Satu dapur untuk satu sekolah, hanya menyediakan makanan bagi bersejumlah murid yang ada di sekolah itu Pak. Jadi jangan diputer-puter Pak, kita ini nggak bodoh Pak, mohon maaf. Ini soal motor listrik, ini sebenarnya untuk apa dan untuk siapa sih Pak 25.000 pengadaan itu? Ya, kita kan dari awal sudah mendesain ya. Ketika program ini dilaksanakan harus diisi oleh orang yang dididik secara khusus. Betul, SPPI itu ya Pak? Iya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan dari awal memang mereka dalam planningnya sudah dilengkapi dengan motor. Dan karena Pak Presiden sekarang sedang concern atau sedang menginginkan agar motor-motor umum di Indonesia pun dikonversi ke motor listrik, maka kita dari awal sudah merencanakan bahwa motor-motor yang akan operasional di daerah, terutama daerah-daerah yang sulit ya, makanya motornya trail kan, karena itu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, itu dengan motor listrik. Nah, itu sudah dari awal direncanakan dan itu ada dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Jadi 2026 sudah tidak ada lagi. Daripada beli motor segala macam untuk kepentingan mereka, maunya apa sih? Cara mikirnya itu bingung saya, tahu gak sih? Aduh, ampun. Gimana menurut kalian guys? Setuju gak ada motor tuh? Motor MBG katanya. Buat apa juga coba? Buat bisnis. Udahlah, aku saja tuh. Ubah sistemnya tuh MBG-MBG-an tuh apa itu? SPPG terutama tuh yang harus digempur. Direvisi lagi semuanya itu. Ya? Setuju gak guys? Setuju. Amat benar-benar deh. Tolong dong Pak Prabowo. Jangan masyarakat tuh teriak-teriak tapi Anda tidak mendengarkan masalah ini. Ini penting untuk kesehatan masyarakat. Jangan cuma programnya aja. Program juga harus dibenarkan, harus dibetulkan, dan harus direalisasikan dengan baik. Nyampe ke masyarakat yang benar. Bukan kayak begini caranya. Cuma meluluskan untuk menang jadi presiden dengan cara kayak begini. Ya nggak bisa dong. Ya, programnya udah bagus. Tapi tolong dibenerin lagi tuh orang-orangnya di SPPG. Nggak usah pakai SPPG. Ya, kalau nggak nanti saya akan inikan lagi ke MK. Beneran? Setuju gak guys? Pak Radan, lebih baik Bapak mundur saja dari kepala BGN. Seharusnya itu dana ya buat beli apa ya, gizi lah yang berhubungan dengan makanan bergizi, bukan motor, kaos kaki. Aduh, itu gimana ya, anggarannya begitu besar sekali. Ada bisnis mungkin ini.
MBG itu program yang sangat baik dan tujuannya jelas, Pak. Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, mengurangi stunting, dan dalam jangka yang panjang meningkatkan kualitas SDM kita. Secara konsep ini sebuah investasi masa depan yang besar, bukan hanya sekedar program bagi-bagi makanan. Maka saya sangat memohon sekali kepada para pemangku kepentingan di BGN untuk menggunakan anggarannya dioptimalkan kepada pemenuhan gizi dan faktor penunjangnya, bukan untuk hal-hal yang tidak jelas. Dan tolong pastikan pelaksanaannya di lapangan benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Kalau terus berantakan begini dan banyak hal-hal yang membuat publik marah, kasihan Presiden Prabowo, Pak. Singkat padat langsung paham ya. Gimana tanggapan kalian? Ketika pria ini kesal dengan ucapan kepala BGN. Soal itu Pak, motor listrik Pak. Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025 ya kan. Dan realisasinya dari target 24.400 itu kita hanya bisa realisasikan 21.800-an. Itu benar Pak, satu motornya katanya 58 juta satu unit motor. Enggak. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42. Satu unit 52 JT. Buset deh. Harga pasaran. Itu kalau pemakai motornya itu buat kepala SPPG? Ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Ini kan juga rame Pak, katanya terkait urgensinya apa sih Pak? Pembelian unit. Program ini kan menjangkau daerah-daerah nanti yang akan sangat sulit ya. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya dengan motor, bisa dengan motor. Ya, kira itu untuk menunjang operasional. Menjangkau daerah sulit Kepala SPPG itu di kantor doang, nggak kemana-mana dia. Yang belusukan ke daerah sulit itu supir, bagian distribusi. Bagian daerah sulit motornya motor listrik. Listrik aja sulit, malah motor listrik Si Botak klarifikasi soal motor listrik. Dari menunjang kelancaran operasional program makan bergizi gratis, dan itu diperuntukkan untuk kendaraan operasional di setiap SPPG. Nah, Bapak bilang membantu operasional MBG, Pak. Bapak perlu lihat video ini nih. Guruku tersayang, seorang guru ya, guruku tercinta, terjebak tanpa jalan berlumpur. apa jadinya Udah lihat Pak, di mana seorang guru yang sedang berjuang dengan jalan yang seperti itu Pak, hanya untuk memajukan masa depan bangsa. Emang mobil nggak cukup ya Pak? Pakai harus nambah motor listrik seperti ini, ya? Oh iya Pak, harga motornya itu nggak nyampe 10 juta loh di Alibaba. Kok bisa-bisanya berubah menjadi 49 juta? Tinggi banget Pak harga markup-nya. Terus jaksa sama KPK kok nggak tahu? Kejaksaan dan KPK, lu nggak usah pura-pura buta deh lihat program MBG yang hamburin duit negara. Atau pura-pura buta? Oh iya lupa, ini di Konoha. Aduh, botak. Ada dapur yang kondisinya lebih mewah daripada itu sekolah. Siapa yang akan menjadi guru kita kelak? Jika ribuan bahkan sampai jutaan guru kita hilang begitu saja karena masuknya MBG ke dalam anggaran pendidikan. Keterangan dari Presiden dan DPR. Tadi kami mendengarkan langsung berdasarkan keterangan yang disampaikan baik itu oleh Presiden maupun DPR. Ini ada terjadi problem regulasi dan juga problem implementasi di lapangan terkait penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Nah, terkait adanya norma pasal 31 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencirikan adanya kultur negara HAM, yaitu terkait realisasi progresif terkait hak atas pendidikan, mewujudkan pendidikan gratis baik itu di tingkat dasar dan juga menengah. Jadi ketika terjadi ataupun diambil anggaran pendidikan ke dalam program makan bergizi gratis, bagaimana ini akan terwujud nantinya? Pihak pemerintah tadi yang menyatakan bahwa MBG tidak memangkas anggaran pendidikan, kita telah melihat sendiri bahwa ribuan, bahkan jutaan guru-guru kita saat ini, terutama P3K penuh waktu, itu terancam putus kontrak. Lalu belum lagi honorer yang hidup dengan ketidakpastian karir dan upah dan lain sebagainya. Sehingga di sini sudah sangat jelas bahwa MBG memang memborong anggaran pendidikan. Dan saya rasa pemerintah tidak bisa membantah lagi. Sudah baca berita artikel ini? Julhas menjelaskan rakyat yang terlalu mengkritik tapi isinya kosong. Rakyat itu adalah aib bagi pemerintah. Widih, sekelas menteri ngomongnya kayak gini nih. Ya kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat, jadi masyarakat biasa aja lah. Itu sudah risiko ya. Seorang pejabat dapat kritikan dari masyarakat,
karena kerja Anda nggak becus. Coba kalau kerja Anda becus, nggak ada kritikan, yang ada ya pujian. Nantangin rakyat sendiri, justru kalianlah para pejabat itu parasit dan benalu bagi bangsa Indonesia. Karena gaji kalian, fasilitas yang kalian nikmatin itu adalah hasil pajak dari rakyat Indonesia. Mau apa lo? Rakyat tanpa ada pemerintah bisa kerja, bisa cari uang dan segala macam. Tapi kalian para pejabat tanpa adanya rakyat, bisa apa kalian? Kalian nggak bakal bisa menikmati gaji dan fasilitas kalau tidak ada rakyat. Sombong amat ngomongnya kayak gitu. Rakyat dikatain aib bagi pemerintah. Kalian sudah memberikan kontribusi apa buat bangsa Indonesia selain menikmati anggaran negara hasil dari pajak rakyat? Sekali-kali kalau ngomong tuh dipikir, ininya dipakai, ya. Salam, akal sehat. Jadi netizen bandingkan nasi MBG sama nasi Superindo. Di Superindo 14.900 itu udah dapat ayam, dapat kentang, dan juga dapat juga sayur mayur. Jadi protein karbohidrat lengkap. Tapi emang di Superindo ini murah loh. Dulu gue waktu zaman kuliah gitu sering banget beli patin bakar sama gurame bakar. Dan harganya memang murah. Nah kalau MBG ini sebenarnya ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau yang jelek ini parah banget ya. Pernah ada yang viral. Masa anak SD dikasih lele mentah. Lele mentah. Itu anak SD disuruh goreng sendiri tuh lele. Ada yang ngasih tahu lah, tahunya masih mentah. Jadi mending ini yang diperbaiki nih, MBG-nya mungkin udah bagus ya, tapi yang diperbaiki tuh manajemennya. Manajemen diperhatiin deh. Kasian banget jadi guru. Ternyata duitnya ada. Ternyata buat beli motor guru, tunjangan guru itu ada, tapi nggak dikeluarin. Lebih baik dikeluarin buat MBG, buat kendaraan MBG. Bukan nggak ada duit buat ngangkat lu jadi P3K. Bukan nggak ada duit buat memberikan tunjangan ke lu. Tapi negara nggak mau ngasih penghargaan ke lu. Timnas Indonesia susah menang karena kurang gizi katanya. Ya inilah kalau ahli serangga disuruh pegang jabatan di Badan Gizi Nasional. Kemarin ngurusin gizi, sekarang ngurusin timnas. Terus maksudnya harus dapat MBG gitu, biar bergizi. Kalau pemain timnas dapat MBG sebelum main bukannya sehat tapi mules-mules. MBG harusnya dikasih. Kalau timnas dengan bikin anggaran tambah lagi, proyek lagi nih. Tim lawan aja, misalnya Indonesia mau ketemu Malaysia, nah MBG-nya kasih tuh ke timnas Malaysia, biar di lapangan bukannya gacor tapi moncor. Sudah terlanjur. Iya Pak, sudah terlanjur kenyang. Sudah terlanjur masuk kantung. Kalau bisa apa sudah terlanjur? Nggak mungkin dimuntahin lagi. Sudah kenyang guys. Wala kalau komentar. Apa yang menjadi aspirasi kita sore hari? Aksi para guru protes MBG hingga P3K, nasib guru di mata pemerintah. Ini teman-teman semuanya, hari ini kita tengah melihat sebuah kebijakan yang kita nilai kurang tepat. Di tengah efisiensi anggaran, makan bergizi gratis yang total anggarannya 335 triliun yang didasari oleh Inpres, instruksi Presiden, dengan mudah program baru menjadi kebijakan prioritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijakan baru ini jangan sampai menina bobokan kita. MBG, dapur-dapur yang dibentuk merupakan adalah dapur-dapur swasta seperti kita, madrasah, sekolah swasta, dapur dibentuk swasta, tetapi dengan cepat Presiden mengimpreskan secara langsung sehingga 32.000 kurang lebih. Korupsi. Halo guys, selamat pagi. Ada kabar yang katanya sekitar jelang subuh tadi diduga ada aktor di balik layar pengadaan laptop dan motor listrik untuk proyek MBG yang melarikan diri melalui Bandara Halim. Tidak diketahui persis berapa orang yang kabur, tapi infonya diduga ada 3 orang yang menggunakan jet pribadi.
dan informasinya uang fisik dan dokumen penting dibawa lewat jalur laut. Sepertinya perlu dukungan netizen bisa membantu investigasi kebenaran informasi ini. Karena jika benar para aktor tersebut kabur, maka kita akan menonton cerita drama korupsi yang tidak akan pernah terungkap siapa dalangnya. Tapi kita hanya dipertontonkan penangkapan pion-pion yang dikorbankan. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan barang di BGN dengan nilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah itu tidak melalui tender, tapi dilakukan melalui penunjukan langsung. Itu ya kepala BGN yang kena roasting langsung dari DPR. Celingak-celinguk. Emang MBG ini dananya sangat besar sekali, sangat luar besar sekali. Ini daripada beli motor listrik, kaos kaki, mending pikirlah para nasib guru. Tadi ada guru ya, perjuangan seorang guru ke sekolah, jalannya berlumpur kayak gitu. Itu ya perlulah fasilitas, harusnya dipikirin. Masa ini yang diurus MBG. Sampai kapan MBG ini buat ladang bisnis ini? Aduh, gimana menurut kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.